Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan-kawan, kapanpun kawan-kawan melihat video ini. Jadi kali ini saya ingin, kebetulan tadi ada ketemu sama salah satu teman saya, dia bingung tentang bikin soal di psikologi karena katanya dia udah mau ujian. Nah, jadi bingung gimana cara masukin soal di psikologi, dan kebetulan itu maka kita bikin konten aja, lumayan nambah viewer. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, kita langsung masuk ya. Nah, jadi kawan-kawan harus dulu masuk ke akun psikologinya. Ini saya sudah masuk di akun psikologi saya. Ini ada WhatsApp lagi, tutup. Ya. Nah, ini sudah masuk di dalam akun psikologi, tentu saja masukkan di course yang ingin ada ujiannya. Sini sudah saya siapkan para coba. Sudah saya siapkan di salah satu course yang sudah saya bikin, gitu ya. Nah, kemudian untuk ujian, kawan-kawan siapkan di add assessment. Pilih di add assessment. Mungkin bisa digedein kali ya, kecilan kayaknya. Nah, pilih di add assessment. Jadi kawan-kawan pilih untuk tampilan di add assessment untuk sebagai ujian. Nah, kemudian nama ujiannya apa? Contohnya saya kasih aja misalnya ini untuk coba aja. Misalnya kapan ujiannya? Hari ini tanggal 3, kita bikin tanggal ujiannya misalnya hari Rabu tanggal 7 Oktober. Jam, kita atur jamnya misalnya jam 8 pagi. Submission-nya boleh enable, berarti bisa langsung kalau seandainya sudah masuk jadwal ujian, enable until dan seterusnya boleh. Kalau saya sukanya bikinnya ini, biar ribet sendiri. Jadi dari tanggal 7 ini sudah bisa dari jam 8 pagi sampai misalnya tanggal 8 jam 8 pagi juga. Jadi 24 jam ujiannya misalnya. Gitu ya. Tuh. Ini kalau perlu password, jadi kayaknya nggak perlu password kali ya, langsung aja. Nah, kalau kemudian di set as midterm atau final, supaya recordnya juga ada. Ini terserah kawan-kawan, faktor penilaiannya gimana, numerik penilaiannya atau numerik atau A+. Numerik biasanya muncul nomor angka dan lain-lain. Kalau kita gampangnya di Indonesia kan penilaian pakai numerik. Jadi pakai numerik aja. Klik. Kita bikin, kemudian nah ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah kawan-kawan jika kawan-kawan ingin menginstruksikan apa gitu, misalnya ada instruksi macam-macam, kawan-kawan bisa bikin aja instruksinya. Kemudian assessment has time limit. Time limit ini maksudnya setiap soal ada waktunya. Gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kawan-kawan gunakan kalau kawan-kawan harus pastikan dulu bahwa koneksi mahasiswa, koneksi siswa, koneksi peserta kelas itu stabil gitu ya, jadi bisa lah pakai time limit. Tapi kayaknya kalau misalnya agak susah ya kalau misalnya kita juga terpisah saat ini. Jadi kalau saya sih biasanya pakai yang no. Assessment question around the order. Kalau di sini saya pilih yes. Kenapa? Supaya soal antara satu orang dengan soal yang lain beda. Gitu. Jadi assessmentnya, questionnya bakal di random. Jadi mungkin saja orang yang ini beda soalnya. Show possibly point for each question. Ini biasanya saya pilih no, jadi nilainya juga nggak muncul. Possibly point. Nah ini penilaiannya. Student can flag question for review. Jadi mahasiswa bisa menandai soalnya untuk review. Nah, kalau kali aja mau ngulang pertanyaan, gitu ya, boleh. Student can eliminate answer choice. Baiknya juga no. Student can use calculator. Biasanya sih kalau toh juga ini, kalau aku sih biasanya yes kalau ada pertanyaannya. Student can use a rule during, boleh silahkan kalau misalnya mau pakai penggaris kalau perlu. Student can use a protector during itu, seterusnya. Student setting, allow student to view result after submitted. Jadi tetap. Jadi kalau misalnya mahasiswa diperbolehkan nggak melihat hasilnya, gitu ya. Kalau saya sih dipersilahkan, silahkan aja. Kalau misalnya mau lihat hasilnya seperti apa. Number attempt student can submit one time. Jadi dia hanya bisa submit 1 kali. Terserah ini nanti kalau misalnya ada kebijakan dari dosen boleh submit 2-3 kali ya sudah nggak apa-apa. Kalau sudah langsung di save. Sudah tersimpan, lalu kemudian masukkan soal. Nah ini masukkan soal, sekarang tampilannya beda banget ya. Beda banget tampilannya. Jadi kawan-kawan bisa
memasukkan soal, misalnya soal yang multiple choice, false, true, atau matching, dan seterusnya. Misalnya multiple choice. Kita bikin soal multiple choice, tampilannya akan berubah seperti ini. Uploadingnya. Nah, bikin soal misalnya, ini soal nomor berapa. Misalnya saya bikin soal, ibu kota Indonesia adalah, jawabannya misalnya Jakarta. Terus ada lagi misalnya Surabaya. Misalnya di Surabaya. Terus jawabannya lagi misalnya Medan. Terus jawabannya lagi misalnya Banjarmasin. Lalu correct answer-nya pilih, correct answer-nya adalah Jakarta. Jakarta, correct answer-nya. Nah, tentu saja supaya lebih membingungkan mahasiswa, option-nya lebih baik di shuffle. Kalau multiple respon ini maksudnya dia bisa menjawab lebih dari satu. Nah, scoring type, kemudian layoutnya standar, ini tampilannya standar aja. Kalau misalnya kolomnya bisa dibikin 2. Kalau misalnya 2 jadi kayak gini, ada 2 pilihan. Selain masalah tampilan aja, lalu di save. Nah, lalu ada muncul soal seperti ini. Ini untuk memasukkan soal. Tapi kawan-kawan ada cara memasukkan soal yang lebih mudah. Adalah, ini kan kita masukin satu-satu nih. Jadi kalau misalnya kita masukin 10 soal atau kawan-kawan bikin 100 soal, maka kawan-kawan akan sedikit lebih ribet memasukkan soal dengan lewat psikologi, sehingga kawan-kawan sedikit kerepotan kalau kita memasukkannya lewat psikologi. Ya. Nah, maka kawan-kawan ada cara yang lebih mudah, yaitu memanfaatkan yang namanya exam view, gitu ya, exam view. Jadi kawan-kawan bisa memanfaatkan pakai exam view. Nah, ini sudah saya siapkan satu soal dari exam view. Ya, mungkin kawan-kawan yang nggak tahu boleh nanti cari-cari tahu tentang pembuatan soal dengan exam view. Jadi ini saya sudah bikin soal dengan exam view. Kemudian dengan ada berapa soal nih? 20 soal. Sebentar, saya hapus dulu soal yang tadi. Ada soalnya saya hapus dulu. Oke. Ini soal psikologinya. Soal psikologinya sudah saya siapkan. Jadi tinggal tinggal dibikin jadi soal yang bisa diupload. Nah, jadi kawan-kawan pilih ekspor. Pilih yang Blackboard 71 sampai 90. Nah, jadi misalnya supaya gampang nyari, saya taruh di desktop aja. Jadi misalnya ini soal contoh. Save. Namanya soal contoh. Description-nya ini optional. Terus ini harus diisi juga directory namanya soal aja. Sembarang sih. Soal contoh. Oke. Tunggu sebentar ya, akan ini. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita masukkan ke psikologi. Cara memasukkannya adalah sedikit ribet, kawan-kawan harus masuk ke akun psikologinya dulu. Kita bikin, maaf sebentar. Kita bikin akun psikologi satu lagi, bikin tab baru aja. Nah, di tab baru ini kawan-kawan pilih bagian resources. Pilih bagian resources. Di dalam resources, kawan-kawan pilih soal, pilih import. Ya, bagian resources, pilih yang import. Nah, pilih yang Blackboard zip. Pilih yang Blackboard zip, import punya collection atau existing collection, pilih kemana, ke home. Gitu. Collection yang baru atau collection yang lama. Ini kebetulan sudah ada yang home, sudah pilih yang home. Collection yang home, foldernya kalau misalnya perlu dibikin folder, next. Kalau sudah next, lalu attachment, tadi saya taruh di desktop. Nah, saya taruh di desktop, berarti kan tinggal import saja. Ini soal contoh tadi, soal contoh zip import. Kita import, maka sudah masuk ini soal contoh. Nah, kita kembali ke tab soal psikologi. Nah, baru kembali kita di ini. Di sini, add material, import from resources. Ada contoh soal import. Advance.
Ada soal contoh, tinggal kita bikin pengaturannya. Ini soal contohnya sudah ada, sudah masuk ya soal tadi. Nah, tinggal diatur settingannya kayak Schoology yang tipe lama, tipe yang baru. Ini yang untuk soalnya yang baru. Nah, jadi untuk update, untuk mempermudahnya kawan-kawan, sebenarnya kawan-kawan bisa memanfaatkan exam view ditambah dengan kawan-kawan juga memanfaatkan bantuan dari apa namanya cara untuk menguploadnya gitu ya. Itu jadi cara uploadnya, cara memasukkan soal ke dalam Schoology satu-satu, atau bisa juga kawan-kawan memasukkan soal langsung dari aplikasi ExamView diimport menjadi Blackboard. Mungkin itu saja kawan-kawan hari ini, dan jangan lupa tonton terus, tungguin terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.